Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita ada di München. Jadi itu di kota lain, di kota Munich kalau bahasa Inggrisnya. Kita ada di Deutsches Museum hari ini. Kalian bisa komen di bawah kalau kalian tahu. Deutsches Museum ini besar banget dan kita bisa habisin 4 jam di dalam saking besarnya. Nggak tahu nanti kita sampai berapa jam karena antrinya panjang banget. Ini buat tiketnya. Ya nanti aku tunjukin ke kalian. Mungkin nggak semua ya karena nggak mungkin bateraiku tahan sampai 4 jam. Beberapa hal aja aku bakal tunjukin ke kalian, oke? Waduh, antriannya panjang banget guys. Dari sini muter sampai ke dalam sana. Guys, kita tuker tiket. Tadi kan 15 euro. Ini jadi gratis karena kita bilang kita punya izin buat merekam. Jadi mereka kayak nganggapnya ini salah satu cara buat promosiin museum gitu loh. Jadi kita dikasih tiket gratis, lumayan 30 euro. Ya, setelah beli tiket kita langsung masuk ke ruangan locker. Di sini ruangannya besar banget ya, isinya locker semua. Kita simpan barang-barang. Habis itu kita langsung ke bagian pertama dari museum ini. Museum ini ada 13 bagian dan bagian pertama adalah bagian penerbangan. Sesuai namanya, begitu kita masuk isinya ya pesawat semua ya. Di sini lengkap banget mulai dari sejarah penerbangannya. Diceritakan juga di sini sejarah dari setiap pesawat itu kayak gimana. Terus teknologi penerbangan, ada helikopter juga, ada penerbangan ruang angkasa, simulasi dan pengalaman interaktif. Terus ada penerbangan militer dan sipil. Jadi kayak pesawat-pesawat yang dipakai buat perang ini itu pesawat apa aja kayak gitu. Terus ada model pesawat dan desainnya, jadi desain aeronautik ya, desainnya pesawat gitu. Terus ada juga proyek masa depan dalam penerbangan, bahkan rencana dalam penerbangan itu ada di sini gitu. Di masa depan tuh kira-kira pesawat bentuknya kayak gimana gitu ada di sini. Kalau dulu zamanku sekolah, aku taunya penemu pesawat itu ya cuma Wright bersaudara itu tok, ndak mengenal nama-nama lain. Soalnya kan bacanya cuma dari repul ya, bukan dari Google. Ya Allah, ketahuan ya umure piro ya. Anyway, di tempat ini interaktif banget, jadi kalian nggak cuma bisa lihat-lihat aja. Ada pesawat-pesawat tertentu yang kalian dibolehkan untuk masuk, untuk melihat-lihat kayak gimana sih perkembangan, nggak cuma dari luarnya aja tapi juga interior dari pesawat itu sendiri. Jadi kalian dibolehkan nih lihat-lihat di dalam pesawatnya supaya kita tahu pesawat zaman dulu itu dalamnya kayak gimana, dengan pesawat zaman sekarang itu kayak gimana, kayak gitu. Dan aku sukanya di sini tuh, walaupun untuk orang-orang yang mungkin nggak mengerti tentang penerbangan, di sini tuh visualnya sangat cantik. Mereka mempresentasikan setiap bidangnya itu sangat cantik sekali. Jadi walaupun nggak ngerti ya, kita lihat-lihatnya aja itu udah seneng gitu. Jadinya malah pengen baca ini apa sih kayak gitu. Dan karena ini visual banget, ini cocok buat anak-anak ya, karena mereka kan suka melihat hal-hal yang menarik kayak gini. Jadi mereka mungkin bakal lebih tertarik untuk mempelajari. Jadi di sini kalian bisa menemukan model pesawat yang paling awal dibuat sampai di masa sekarang. Nggak cuma masa sekarang aja, sampai di masa depan pun sudah diperkirakan bentuknya kayak gimana. Jadi kalian bisa lihat-lihat di sini. Kalau kalian punya passion atau punya ketertarikan ya di penerbangan atau pesawat, ini tempat yang cocok buat kalian. Nggak cuma pesawat sih, apapun yang terkait sains ya, kalian cocok banget buat datang ke sini, buat lihat-lihat, menambah wawasan tentunya. Di sini nggak terbatas umur ya, anak-anak, dewasa itu pasti bermanfaat lah kalau datang ke sini. Nah, selama aku di Jerman ini ada satu hal yang selalu aku perhatikan, yaitu tempat-tempat kayak museum, tempat yang menambah wawasan, tempat bersejarah, itu mesti rame. Orang-orang itu mesti datang karena mereka tahu begitu pulang mereka itu membawa hal yang bermanfaat ya, wawasan baru kayak gitu. Walaupun datangnya nggak ngerti gitu ya, mereka selalu ada ketertarikan sendiri buat datang ke tempat-tempat yang menambah wawasan kayak gitu. Dan itu nunjukin banget bahwa negara ini memang literasinya ya nggak bohong ya, memang lebih tinggi dari negara kita. Nah, justru itu kita jangan julid ya, kita malah nyontoh. Kita harus mencontoh hal-hal yang baik kayak gitu. Jadi kalau negara ini majunya ya karena membaca, karena mau mencari tahu, kita juga harus gitu Rek. Kita harus mau membaca, kita harus mau mencari tahu gitu ya. Nah, ini disuruh membaca langsung tidur.
Kalau setahuku di Indonesia juga ada ya beberapa museum sains. Kalau yang aku tahu ya di Batu, Malang itu di Kota Batu ada museum yang bentuknya kayak apa sih, kayak organ-organ manusia gitu loh. Aku lupa namanya apa. Kalian bisa komen di bawah ya kalau tahu. Terus kalau museum lainnya di mana juga kalian bisa komen di bawah. Nah, ini ngomong-ngomong yang sedang kalian lihat ini pesawat beneran, Rek. Jadi ini pesawat beneran terus dibelah gitu biar kalian tahu isinya kayak gimana. Jadi bukan isi interior tapi kayak lapisan elemennya itu apa aja kayak gitu. Itu ditampilin juga di sini. Nah, museum ini karena sedetail itu, jadi menurutku ya kalau kalian mau capek ya mau lihat-lihat semuanya juga nggak apa-apa, tapi resikonya kalau kalian mau lihat keseluruhan kayak aku itu kalian bacanya nggak bisa detail karena kan butuh waktu lama ya. Kalian keliling aja tanpa baca itu udah habis 4 jam, apalagi kalian harus membaca satu persatu untuk mendalami, itu pasti butuh berjam-jam. Kayaknya kalian butuh 2 hari datang ke sini 2 kali baru kalian ada waktu gitu ya untuk bener-bener bisa membaca, memahami gitu. Menurutku kalau seandainya kalian kesini, kalian tentukan dulu passion apa di antara 13 bidang itu. Kalian punya passion yang mana gitu, yang paling kalian ingin tahu itu yang mana, yang paling kalian ingin pelajari itu yang mana. Karena begitu kalian datang ya langsung kalian ke tempat itu supaya kalian bisa baca secara menyeluruh. Gak membaca di semua 13 bidang itu pasti nggak mungkin, that's impossible. Lanjut kita masuk ke ruangan simulasi. Nah, di ruangan ini kalian bakal tahu gimana rasanya dibolak-balik di dalam pesawat jet. Seru banget. Nah, setelah penerbangan kita lanjut ke bidang selanjutnya yaitu tambang dan jembatan. Nah, bayangin kalian turun ke bawah tanah menyusuri terowongan yang gelap yang panjangnya berkelok-kelok. Nah, di bagian pertambangan ini kalian bisa benar-benar merasakan pengalaman masuk ke tambang. Mereka punya model tambang bawah tanah yang super realistis, lengkap dengan suara dan pencahayaan yang bikin kalian merasa seperti penambang beneran gitu. Dan sekarang kita beralih ke jembatan. Mungkin kalian nggak nyangka ya, tapi ternyata teknologi dan sains di balik pembangunan jembatan itu menarik banget. Di sini kalian bisa belajar soal desain dan teknik konstruksi jembatan, mulai dari jembatan kayu yang sederhana sampai ke jembatan baja dan beton yang modern yang bisa menahan beban sampai ribuan ton. Salah satu hal paling keren di bagian jembatan ini adalah model-model jembatannya. Jadi mereka tunjukin beberapa model jembatan dari berbagai belahan dunia. Wah, arek-arek cilik ndelok sepur mini, guys. Yap, di sini tempatnya kereta api kali ini. Kita di bagian kereta api cuma sebentar aja, guys. Habis itu kita lanjut ke bagian robot. Nah, seperti di bagian-bagian lain juga dijelaskan tentang sejarahnya, dan di bagian ini kalian bisa lihat perjalanan robot dari masa lalu hingga sekarang, mulai dari robot awal yang digunakan di industri sampai robot-robot modern. Mereka juga punya koleksi robot industri yang dipakai di pabrik seperti lengan robot yang ngerakit mobil kayak gitu. Ada juga robot humanoid kayak Asimo yang bisa berjalan dan menaiki tangga, bahkan bisa loh interaksi dengan pengunjung. Selain itu kalian juga bisa lihat robot penjelajah Mars seperti Curiosity Rover. Kalau kalian pernah lihat film Wall-E, nah di sini ada nih yang mirip kayak gitu. Robot bawah laut juga ada buat eksplorasi tempat-tempat ekstrim. Selain dengan fungsi-fungsi besar kayak gitu, ada juga robot yang untuk sehari-hari dan medis. Lanjut kita ke bagian auditorium. Nah, tempat ini biasanya dipakai buat berbagai presentasi, film, dan demonstrasi ilmiah. Nah, ini contoh demonstrasi ilmiahnya di sini nunjukin kayak pembuluh darah gitu ya. Dan ini adalah salah satu highlight di auditorium ini, yaitu pertunjukan ilmiah langsung. Jadi kita bisa lihat langsung, misalnya ada demo tentang fisika, kimia, atau teknologi canggih seperti laser dan robotika kayak gitu. Jadi bukan presentasi biasa, para ilmuwan di sini juga bakal menunjukkan eksperimennya langsung. Jadi kalian juga bisa lihat sains bekerja di depan mata kalian langsung gitu. Nah, ini contohnya. Di bagian ini fokus pada emosi manusia dan bagaimana ilmu sains serta teknologi mempelajari, mempengaruhi, dan membantu kita dalam memahami perasaan kita sendiri.
Nah, ini adalah bagian dimana kita mulai mengeluh ya, karena selain udah capek keliling-keliling, bagian ini juga memaksa kita untuk berpikir. Jadi rasanya kayak wis gak kober ngono lho rek. Apalagi kalau bukan fisika, dan ini secara spesifik membahas tentang atom. Wes langsung aja kita loncat ke hal yang lebih enteng di kepala, yaitu musik. Buat kalian yang suka musik atau penasaran dengan teknologi di balik alat musik, ini adalah tempat yang cocok buat kalian. Bagian musik di museum ini dimulai dengan pameran tentang sejarah alat musik dari zaman kuno hingga sekarang. Jadi kalian bisa lihat berbagai alat musik dari berbagai budaya dan zaman, seperti alat musik tiup dari zaman Mesir kuno hingga piano modern dan sintesis suara di era digital ini. Wes kurang gamelan ae koleksi ini nek jariku lho ya. Nah, yang satu ini unik banget guys. Jadi ini alat musik berbentuk manusia. Aku nggak tahu bunyinya gimana karena nggak dipraktekkan juga. Koleksi alat musiknya juga lengkap rek. Ada alat musik klasik, ada alat musik elektronik gitu. Jadi kalau alat musik klasik ya misalkan biola, piano, harpa kayak gitu. Terus ada juga musik elektronik. Nah, di salah satu sudut ini ada model studio rekaman yang menunjukkan proses perekaman musik secara profesional. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana musisi menciptakan dan merekam karya-karya mereka di era modern. Oke, lanjut kita ke saudaranya fisika, apalagi kalau bukan kimia. Nah, di sini kalian bisa melihat replika laboratorium-laboratorium bersejarah dari beberapa ilmuwan paling terkenal. Dan kalian bakal lihat alat-alat eksperimen asli yang digunakan pada abad ke-18. Nah, ini memberi kita gambaran gimana eksperimen-eksperimen besar dilakukan tanpa bantuan teknologi canggih seperti sekarang. Laboratorium ini juga menggambarkan era alkimia, di mana para ilmuwan mencoba mengubah logam biasa menjadi emas. Nah, ada nih zamannya. Ada tren di mana para ilmuwan itu pengen mengubah logam biasa menjadi emas. Nah, walaupun pada akhirnya tujuan mereka nggak tercapai, tapi eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan itu membuka jalan bagi ilmu kimia modern. Salah satu hal yang menarik adalah kalian bisa membandingkan laboratorium kuno dengan laboratorium modern. Kalian akan sadar betapa sulitnya para ilmuwan dulu bekerja dengan peralatan serba manual, tetapi hasilnya sangat signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Inilah yang membuat bagian ini sangat menginspirasi ya. Lanjut kita ke bagian fotografi dan film. Nah, ini bagian favoritku rek. Di bagian ini menunjukkan perkembangan kamera film dan proyektor juga dari masa ke masa. Jadi kalian bisa lihat kamera film yang digunakan di studio film awal dan proyektor yang dulu digunakan di bioskop. Selain itu ada penjelasan tentang gimana teknologi proyeksi berkembang dari film reel, jadi film yang digulung itu ya, ke format digital. Nah, sekarang kita masuk ke bagian elektronik, Rek. Jadi di sini menjelaskan tentang televisi, radio, HP kita, komputer. Zaman dulu itu komputer satu ruangan, Rek, besar. Dan sekarang komputer atau elektronik hanya berupa kayak gadget kita, jadi kecil banget, cuma kita simpan di saku. Jadi kalian bisa membayangkan ya perubahannya dari sebesar ruangan sampai sekecil HP kita. Itu pasti memakan waktu yang sangat banyak untuk eksperimennya, untuk penelitiannya, dan kita harus menghargai semua usaha para ilmuwan untuk menciptakan kemudahan itu buat kita. Sekarang kita ada di bagian matematika, Rek. Jadi aku heran kenapa banyak orang yang nggak suka matematika, padahal itu adalah salah satu bidang yang kita perlukan di keseharian. Biasanya aku dengar gaya apa sih aku belajar trigonometri, gaya apa aku belajar limit. Nah, ini di sini kalian bisa melihat gimana matematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kita itu butuh, Rek, mek gak kroso. Nah, ini contohnya, kita membutuhkan matematika berdampingan dengan seni. Kalau enggak gimana jadinya arsitektur? Matematika kan dibutuhkan untuk mengukur dan seni juga dibutuhkan untuk estetiknya. Nah, jadi matematika tidak hanya tentang rumus tapi juga tentang keputusan sehari-hari yang kita buat.
Lanjut kita ke bagian kode skrip gambar. Jadi di bagian ini dijelaskan tentang gimana gambar mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi di bagian ini tuh dijelaskan gimana kita menggunakan gambar sebagai alat komunikasi dari zaman lukisan gua, zaman batu, sampai ke percetakan letterpress, sampai ke emoji di zaman sekarang. Itu kan kita pakai gambar semua ya sebagai alat komunikasi. Dan itu udah berlangsung selama ribuan tahun. Dan di sini juga ditunjukkan printer dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi alat cetak yang pertama kali digunakan itu tahun 1800-an dan itu besar banget. Coba bayang nek kalian harus ngeprint skripsi pakai printer ini, gedene sak ruangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian astronomi. Di bagian ini kalian bisa belajar tentang astronom kuno serta gimana pandangan kita tentang alam semesta berubah seiring waktu. Kalian juga bisa melihat gimana teleskop pertama kali ditemukan dan digunakan untuk mengamati bintang dan planet jauh sebelum teknologi modern. Di sini kalian bakal menemukan model tata surya yang keren banget. Kalian bisa melihat replika planet-planet dari Merkurius hingga Neptunus, lengkap dengan penjelasan tentang ukuran, jarak, dan orbit masing-masing planet. Ada juga informasi tentang planet kerdil seperti Pluto dan gimana mereka masuk dalam kategori yang berbeda. Gak cuma itu aja, tapi ada juga bintang-bintang dan galaksi. Jadi kalian juga bisa melihat model dan diagram yang dijelaskan tentang gimana bintang-bintang itu lahir, berkembang, dan akhirnya mati. Ada juga informasi tentang berbagai jenis galaksi seperti galaksi spiral dan elips, serta gimana mereka berada di alam semesta yang luas ini. Kalian juga bisa lihat macam-macam teleskop yang digunakan dalam pengamatan astronomi, dari teleskop refraktor yang digunakan Galileo hingga teleskop radio modern yang membantu kita mendeteksi sinyal dari luar angkasa. Lengkap banget ya di sini. Gak cuma itu aja, bagian astronomi ini juga mengeksplorasi gimana astronomi mempengaruhi budaya manusia. Sekarang kita masuk ke bagian kesehatan nih guys. Nah, sama kayak bidang-bidang sebelumnya, jadi di bidang ini juga diawali dengan sejarah. Jadi kayak dokter-dokter di zaman dulu itu alat-alatnya kayak gimana sih, terus mereka operasinya kayak gimana, penjelasannya lengkap banget. Terus juga lanjut ke evolusi alat-alat medis, serta anatomi tubuh manusia dan juga penyebaran penyakit. Akhirnya kita masuk ke sesi terakhir nih guys. Sebenarnya masih banyak banget bagian yang kita belum masuk, tapi karena kita udah capek, ini jadi yang terakhir di video kali ini, yaitu pertanian dan peternakan. Nah, begitu kita masuk ke ruangannya, kita langsung disambut dengan alat-alat beratnya pertanian nih teman-teman. Jadi kayak traktor dan lain-lainnya juga. Kalau yang lain-lain ini aku nggak tahu namanya, tapi aku tahu fungsinya. Jadi mereka buat bajak sawah, ada yang buat nyongkel kentang gitu, jadi buat memanen gitu ya, tanaman-tanaman yang ada di bawah tanah. Terus juga ada yang buat bersihin akar kayak gitu. Selain itu di sini juga ada penjelasan terkait pestisida, bibit, hama, dan peternakan, penyakit-penyakit yang bisa menyerang ternak kayak gitu. Lengkap banget. Semoga kalian bisa kesini ya suatu saat. Terima kasih udah nonton video ini dan see you in the next video. Assalamualaikum.